Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cieng Apri Lorenza, saya sendiri, dan Dea Dwi Cinta. Materi dari kelompok kami yaitu pengolahan sumber daya sektor publik. Sebelumnya kami minta maaf karena anggota kelompok kami masih kurang satu. Dea Dwi Cinta sekarang lagi di rumah sakit. Baik, untuk pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Cieng. Baiklah. Pengertian sumber daya sektor publik. Sumber daya manusia sektor publik adalah salah satu unsur yang paling vital di dalam instansi pemerintahan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM sektor publik berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Komponen pengelolaan SDM pada sektor publik: kejujuran dalam bekerja, yang kedua kualitas pekerjaan dan inovatif, yang ketiga tanggung jawab terhadap pekerjaan, yang keempat kehadiran dalam bekerja, yang kelima kerjasama dengan pihak lain, yang keenam pengetahuan tentang pekerjaan, yang ketujuh sikap dalam bekerja, yang kedelapan inisiatif dan kreatif. Tujuan organisasi publik. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi, dan ekonomis, atau suatu operasi dan alokasi sumber daya kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen kontrol. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan efisiensi, program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atau hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan mobilitas. Jenis pengelolaan SDM pada sektor publik. Yang pertama, pelatihan. Adalah PSDM yang dirancang khusus untuk mengembangkan pengetahuan, kompetensi, sikap, dan perilaku dalam rangka mengembangkan kinerja dan melaksanakan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua adalah PSDM yang ditujukan untuk mempersiapkan para pegawai untuk pekerjaan baru yang akan ditugaskan kepadanya. Yang ketiga, pengembangan, yaitu PSDM yang dirancang untuk mengembangkan profesional dan personal pada pegawai, baik untuk kepentingan bersama ataupun kepentingan individual, pegawai yang terkait secara tidak langsung dengan pekerjaan. Tunjuknya kepada Adenia. Selanjutnya,
metode pengelolaan sumber daya manusia pada sektor publik. 1. Metode pelatihan, on-the-job training atau disebut juga dengan pelatihan dengan instruksi pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real. Off-the-job training, yaitu teknik pelatihan yang dilakukan di luar waktu kerja dan berlangsung di lokasi jauh dari tempat kerja agar perhatian peserta lebih terfokus. 2. Metode pengembangan. Metode pelatihan, beberapa metode pelatihan dapat digunakan untuk metode pengembangan. Metode pelatihan yang sering digunakan dalam pengajaran pengembangan antara lain simulasi, metode konferensi, studi kasus, dan bermain peran. Manfaat pengelolaan sumber daya manusia pada sektor publik. 1. Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai saat ini, yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. 2. Meningkatkan produktivitas. Dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. 3. Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Dengan semakin banyaknya keterampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. 4. Meningkatkan komitmen karyawan. Dengan melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan akan memiliki persepsi yang berasal dari tentang organisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen kerja pegawai yang dapat memotivasi mereka untuk menampilkan kinerja yang baik. 5. Mengurangi turnover dan absensi. Bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi akan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat turnover absensi. Selanjutnya, prinsip pengelolaan sumber daya di sektor publik. 1. Prinsip kemanusiaan. 2. Prinsip demokrasi. 3. Prinsip direct man is direct plus. 4. Prinsip equal pay for equal work. 5. Prinsip kesatuan arah. 6. Prinsip kesatuan komando. 7. Prinsip efisiensi. 8. Prinsip efektivitas. Selanjutnya, sistem rekrutmen sumber daya dalam sektor publik. 1. Mendeskripsikan spesifikasi dan standar kinerja yang rinci. 2. Mendiagnosis seefektif mungkin berdasarkan kendala waktu, sumber daya finansial, dan ketersediaan pelaksanaan yang ada, faktor-faktor lingkungan organisasi yang mempengaruhi posisi yang perlu diisi, dan aktivitas rekrutmen. 3. Menentukan tipe individu-individu yang sering dikaryakan oleh organisasi dalam posisi yang sama. 4. Menyeleksi sumber rekrutmen yang kemungkinan menghasilkan kelompok kandidat yang paling besar dan paling sesuai pada biaya yang serendah mungkin. 5. Menentukan kriteria rekrutmen. Baik, apa ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nia, tolong matikan rekaman Nia. Terima kasih Nia. Oh, cara matiinnya gimana ya? Di flip ya? Peta. Kan ada tanda 2 sama peta. Pilih yang tanda peta. Paham dan Nia? Ya? Oke. Jadi sebelah kanan tuh kalau ada rekaman di bawah record itu, dia di sebelah kanan ujung yang direkod itu. Yang di titik 3 ya? Dia kan ada tanda 2 gini ya, sama yang peta. Pilih yang peta di dekat record itu.